Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali berjumpa dengan kita ya di Asti Media. Dan pada video kali ini kita akan bercerita juga. Jadi ada satu kisah yang bisa menjadi bahan untuk kita renungkan, yaitu kisah tentang 3 golongan manusia juga yang akan pertama kali masuk neraka. Jadi ini adalah kisah yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan kita ya. Jadi dalam ibadah, dalam amal tidak menjadi jaminan kita bisa mendapatkan ridho Allah kalau amal tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk beribadah kepada Allah atau disebut ikhlas gitu juga. Jadi dina ibadah teh kudu ikhlas. Nah, ini cerita ini teman-teman ya, walaupun ini ceritanya khusus untuk anak saya tapi sengaja kita rekam ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Jadi ini menurut salah satu hadis dari riwayat Imam Muslim, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an langsung mendengar dari Rasulullah SAW bahwa ada 3 golongan manusia yang bakal masuk neraka lebih dulu. Nah, siapa itu? Jadi nanti di hari pembalasan golongan tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali, siapa yang pertama? Yaitu orang yang mati syahid. Tahu mati syahid? Yaitu mati yang memperjuangkan agama Allah. Nah, orang tersebut itu ya seharusnya kan masuk surga ya kan, berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa kok masuk neraka? Nah, ceritanya seperti ini. Orang tersebut dipanggil, golongan orang tersebut. Sini kamu, mungkin menurut bahasa kita. Apakah kamu berjuang di jalan Allah? Ya. Untuk apa kamu berjuang di jalan Allah? Semata-mata untuk mendapatkan ridhomu. Gitu dialognya. Ternyata bohong juga. Kata Allah itu, Allah kan alimun bidati sudur juga. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa berbohong nanti di hadapan Allah. Di hadapan Umi, Abi, mungkin Zulfan bisa berbohong. Di hadapan Allah tidak, Jo. Jadi nanti orang tersebut atau golongan tersebut akan dibohongkan oleh Allah. Kamu bohong. Kamu berjuang di jalan Allah atau berperang di jalan Allah itu bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi karena ingin dipuji manusia. Karena apa? Karena keberaniannya. Jadi ingin dianggap pahlawan. Allah tahu ya, ceritanya ke orang-orang itu ya, saya mau berjuang memperjuangkan agama Allah. Padahal Allah tahu bahwa orang tersebut bukan karena Allah berjuangnya, tapi karena hatina. Iya, hatina. Kalau di depan manusia kan mulut mah bisa bohong ya. Di depan manusia mau mulut bisa, iya, hati mah tidak bisa berbohong. Allah tahu ya. Jadi ini ya, Allah itu tahu bahwa orang tersebut berbohong. Akhirnya dipanggil malaikat, seret wajahnya, masukkan ke neraka. Orang tersebut akhirnya dilempar ke neraka. Ini golongan yang pertama. Jadi dia berjihad di jalan Allah, meninggal dalam peperangan tersebut, tapi bukan dibalas surga, malah sebaliknya dilempar ke dalam api neraka. Nah, karena apa? Karena berjuangnya itu tidak karena Allah, bukan memperjuangkan agama Allah, tapi ingin dipuji, dianggap berani. Wah, dia pahlawan, dia pemberani, berani mati. Padahal hatinya ingin dipuji manusia. Jadi pelajaran yang harus kita ambil di sini, ketika kita apapun amal harus karena Allah. Yang disebut
Ikhlas gitu. Nah, golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua yang akan masuk neraka pertama itu adalah orang yang belajar ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama bisa ngaji, suaranya bagus, ya, ilmu agamanya pintar. Nah, dipanggil oleh Allah, kamu belajar agama, iya. Kamu pintar ngaji, kamu hafiz Quran, katalar Quran tuh dua. Ya. Apakah itu diakui sebagai nikmat Allah? Ya, saya mengakui sebagai nikmat darimu. Ya. Bagaimana kamu bersikap? Ya, saya mengamalkan ilmu, saya mengaji karenamu ya Allah. Itu berbohong ya. Allah tahu. Ya, kamu bohong katanya. Kamu bohong. Kamu itu belajar ilmu agama bukan karenaku. Mengamalkan ilmunya juga bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dianggap pintar, karena ingin dipuji ahli ibadah. Baca Quran ingin dianggap qori. Qori itu ahli baca Al-Quran. Makanya kalau kita belajar agama bukan untuk berdebat, bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk ibadah semata-mata, untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Jadi kita harus tahu ibadah itu, harus tahu ilmunya. Ya, tapi di dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkan harus benar-benar semata karena Allah. Nah, karena seharusnya kan orang yang hafiz Quran, ya katalar jul Quran, ya, tapi masuk neraka, seharusnya kan masuk surga ya. Iya. Kalau orang pintar agama, menjadi kiai, menjadi ustadz, seharusnya masuk surga, tapi malah masuk neraka. Karena di dalam hatinya tidak beribadah karena Allah. Mencari ilmunya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji, dianggap pintar. Membaca Al-Quran bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, tetapi karena ingin dipuji bagus suaranya, akhirnya masuk neraka. Nah, jadi yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti itu, ya, supaya kita, jadi kalau kita belajar ilmu agama itu semata-mata karena apa? Ya, karena Allah. Terus mengamalkannya juga karena Allah. Ibadah ingin kelihatan, wah, di depan orang sholatnya dibagus-bagus, tapi kalau sendirian kayak patuk ayam, ya, gitu. Kalau di depan orang kayak khusyuk, padahal kalau sendirian tidak. Nah gitu, kalau orang ingin dipuji itu, ibadahnya itu kalau ada orang lain. Ya, kalau tidak ada orang enggak ibadah. Seharusnya itu kalau tidak ada orang itu semakin khusyuk. Karena Allah pasti melihat. Nah, Allah melihat kita. Nah, terus golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya, diberikan nikmat oleh Allah itu banyak hartanya. Nanti dipanggil lagi golongan yang ketiga ini. Bagaimana kamu mensyukuri nikmat? Ya, saya merasakan nikmatmu ya Allah, dan saya memanfaatkan nikmatmu hanya karenamu. Saya suka bersedekah, saya suka infak, saya suka zakat, saya suka menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Tapi kenyataannya ingin dipuji. Kamu bohong, kamu beribadah bukan karena aku, tapi karena ingin dipuji, ingin dianggap dermawan. Ngasih tapi ingin dianggap dermawan. Makanya Julpan diajari kalau lagi Jumatan masukin keropak, gimana disuruh disembunyikan. Ya, kalau sedekah itu disembunyikan, jangan sampai dipanggil orangnya terus diwawar-wawar. Oh, saya habis sedekah, kecil lagi sedekahnya, gitu. Jadi sedekah itu nggak perlu orang lain tahu. Bahkan sebaiknya adalah sedekah yang disembunyikan. Bahkan nanti kita cerita lagi ya, nanti ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah di saat nanti matahari yang 7 itu.
Nah, salah satunya adalah orang yang suka bersedekah sembunyi-sembunyi, sampai tangan kirinya pun tidak tahu bahwa tangan kanannya memberikan apa itu. Saking disembunyikan ya, itu mah istilah. Jadi kembali ke cerita yang tadi Jo, bahwa 3 golongan manusia yang akan pertama kali dimasukkan Allah ke dalam neraka adalah yang pertama, ingat enggak? Yang pertama adalah orang yang berjihad atau mati syahid, tapi dalam berjihadnya itu tidak ikhlas karena Allah. Yang keduanya orang yang dikaruniai ilmu agama, termasuk bisa Al-Quran, tetapi semata-mata ingin dipuji manusia, bukan karena. Yang ketiganya orang yang suka bersedekah, diberikan nikmat banyak harta kekayaan Allah, tapi dalam sedekahnya ingin dipuji. Sekarang banyak di TV sedekah di manggil wartawan gitu. Sodako sekarang musim YouTube, sodako di kamera. Ada suka lihat ngasih-ngasih ke orang, tapi di kamera. Ya, banyak. Ya, kalau ikhlas sih bagus. Kalau ikhlas itu kan memberikan motivasi terhadap orang lain. Tetapi ketika tidak ikhlas, kita rugi 2 kali. Harta hilang, pahala tidak dapat, malah kembali balik itu bakal masuk ke neraka. Jadi baliknya kita bakal ke neraka. Ya rugi 2 kali, hartanya hilang, neraka lagi. Ya, sekarang kan banyak ya yang sedekah tapi lihat ini ngasih ya. Ya enggak, ya banyak lah, enggak perlu dicerita-cerita siapa gitu ya. Nah seperti itu. Jadi gibah tuh cerita siapa nggak boleh kan gibah. Ya jadi gitu ya. Ya nggak boleh sekali-kali juga, dosa besar masuknya itu gibah ya. Nah baik teman-teman, jadi itu ceritanya ya, walaupun ini cerita keluarga, jadi semoga bermanfaat. Jadi ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah karena dalam beramalnya tidak ikhlas karena Allah. Yang pertama adalah orang yang berjihad atau mati syahid, ya seharusnya mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah sebaliknya dimasukkan ke neraka pertama kali. Dan keduanya adalah orang yang dikaruniai Allah nikmat untuk bisa hafal Al-Quran, ilmu agama yang lainnya, tapi di dalam beramalnya semata-mata ingin dianggap banyak amal, ingin dipuji dan lain sebagainya yang sifatnya bukan karena Allah. Dan yang ketiganya adalah orang yang dikaruniai banyak harta kekayaan dan rajin bersedekah, tetapi di dalam bersedekahnya itu semata-mata hanya ingin dipuji manusia. Dan harapan kita dengan cerita ini, semoga kita semua terhindar dari perbuatan riya atau amal bukan karena Allah semata, tapi karena manusia, karena ingin dipuji manusia. Nauzubillah ya, semoga kita terhindar dari hal itu. Dan terakhir, mari kita sama-sama manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, dengan memberikan ya ajakan-ajakan yang bermanfaat, contoh-contoh yang baik yang bisa bermanfaat, karena banyak di luar sana yang memanfaatkan YouTube hanya untuk hiburan belaka, bahkan fatalnya lagi memberikan contoh yang tidak baik, akhirnya banyak dicontoh orang lain dan itu bakal merugikan orang lain. Baik kita memanfaatkan teknologi untuk kemajuan, dan teknologi ini bisa juga dimanfaatkan untuk berdakwah. Seperti itu, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara subscribe, like dan juga share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.